Nah, ya. Jadi yang terakhir tadi saya sampaikan cukup tersedia data. Tadi masih record ya tentang ketersediaan data ya. Halo? Masih, Pak. Masih Tadi ya. sampai ke kakak kelas itu. Ya, ya. Jadi memang akhirnya kakak kelas itu mengalami kesulitan untuk menyiapkan data sekunder. Ya, data sekunder. Ya. Itu tanpa diduga begitu ya. Tanpa diduga, ternyata untuk mendapatkan data sekunder tentang produksi talas itu sulit untuk didapatkan. Itu. Nah, akhirnya kemarin belum terpecahkan, dia harus mendapatkan kemana. Saya minta ke dinas terkait ya, mungkin di dinas pertanian atau mungkin di dinas perdagangan ya. Karena ketika pergi ke BPS ke statistik gitu, dia nggak mendapatkan produktivitas talas itu nggak ada datanya ya. Nah, maka Anda harus berpikir ulang bahwa ketersediaan data ini jangan sampai nanti mengganggu jalannya penyusunan proposal ya. Oke, nah kemudian ada hindari duplikasi judul ya, karena ini nanti akan terkena plagiasi ya. Nanti hasil-hasil penelitian Anda itu sebelum dilakukan publikasi diterbitkan dalam sebuah jurnal, maka harus dilakukan cek plagiasi, apakah bebas dari plagiasi atau tidak ya. Loh Pak, tadi bertentangan dengan yang Pak Tutu sampaikan tadi. Oh tidak ya. Judul itu bisa sama, tapi kalau metodenya berbeda, maka nanti tetap akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Itu loh ya. Ya. Nah, nanti kita tata ulang lagi supaya judul itu tidak menjadi sama, itu ya, bisa saja. Karena yang kita depankan misalkan metodenya, gitu ya, metodenya yang diubah, tidak apa-apa. Nah, perubahan metode itu nanti akan merubah judul. Kenapa? Karena pada prinsipnya di dalam judul itu ya nanti ya untuk syarat judul yang baik itu ya itu harus memuat namanya desain penelitiannya itu. Sehingga kalau desain penelitiannya itu diubah, maka judul itu juga akan berubah. Itu ya. Nah, berikutnya bagaimana membuat judul yang baik? Apa yang harus kita perhatikan di dalam pembuatan judul yang baik? Nah, satu, ya, sebaiknya judul disusun dalam kalimat pernyataan. Gak menarik, Pak. Yang menarik adalah membuat judul itu dalam sebuah kalimat tanya. Gitu kan. Boleh, ya boleh, tetapi tidak umum gitu ya. Ya, judul itu yang banyak digunakan adalah ditulis dalam sebuah kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya. Gitu. Ya. Kemudian judul harus cukup jelas dan singkat. Jelas dan singkat. Ya, Pak, kalau variabelnya banyak bagaimana? Karena memang dalam sebuah judul itu kadang dibatasi. Ya, jumlah katanya misalkan tidak boleh lebih dari 20 atau harus berada pada 15 sampai 20 begitu ya. Ya. Nah, sehingga kalau lebih dari itu bagaimana? Kan variabel saya banyak. Misalkan ya, misalkan judul Anda adalah pengaruh gitu ya. Pengaruh eh, pengaruh konsumsi serat, koma, gitu ya, konsumsi serat, koma, aktivitas fisik, koma, gitu ya, pengetahuan gizi, koma, gitu ya, eh, motivasi orang tua, koma, gitu ya, terhadap terjadinya obesitas. Itu kan udah banyak itu, ya, itu kan udah banyak itu. Nah, kalau banyak itu kan kita belum mencantumkan lokasinya di mana, waktu penelitiannya kapan, begitu kan? Nah, sehingga kalau ditulis semua, maka akan melebihi dari persyaratan minimal untuk penulisan jumlah kata dalam judul. Nah, kalau kejadian semacam itu bagaimana? Maka harus dibuat menjadi anak judul.
Nanti coba lihat di artikel saya ya, di artikel saya ya. Itu ada judul yang panjang, kemudian saya membuatnya menjadi judul dan anak judul. Coba dicek di situ ya nanti. Ya. Jadi alternatifnya kalau memang judul itu kata jumlah katanya itu sudah tidak memungkinkan untuk direduksi, dikurangi, maka solusinya adalah membuat judul disertai dengan anak judul. Gitu. Ya, ya. Nah, coba nanti dicek ya, dicek di artikel saya bagaimana menuliskan judul yang panjang, akhirnya terbentuk menjadi judul dan anak judul. Nah, kemudian ini judul penelitian yang baik, ya syaratnya apa? Memuat variabel yang diteliti. Makanya tadi saya katakan, sudahkah memilih variabel untuk dilakukan penelitian, gitu ya? Kenapa? Karena di dalam penulisan judul itu variabelnya harus tercantum. Variabel yang Anda teliti apa itu adalah yang harus dituliskan di dalam judul itu. Ya, jangan sampai salah. Judulnya tidak memuat variabel yang diteliti, tapi di dalamnya ada variabel yang diteliti. Gitu. Misalkan judulnya tentang pengetahuan gizi misalkan, ya, atau pengetahuan tentang ASI. Nah, di dalam penelitian Anda, hasil penelitian Anda, isinya bukan pengetahuan, tetapi tentang perilaku ASI. Nah, ini kan tidak sinkron akhirnya. Ya, maka variabel yang kita teliti itu harus sudah terlihat ya pada judul yang kita buat. Nah, ini ibaratnya kalau saudara itu mengenal seseorang, ingin intensif dengan seseorang, maka yang harus Anda lihat itu yang pertama adalah fisiknya kan, karena ketemu pertama kan fisiknya. Ya. Nah, kemudian setelah fisiknya paham, Anda melanjutkan lebih jauh lagi, ya lebih intensif lagi, Anda mengenal karakternya dan lain sebagainya. Itu. Jangan sampai sekarang ini menjadi korban medsos ya. Anda hanya diberikan deskripsinya seseorang tanpa tahu wujud aslinya, Anda dengan cepat tertarik gitu. Nah, ini nanti menjadi korban medsos jadinya. Ya. Kalau untuk pertemanannya silakan saja, tapi kalau lebih intensif lagi, lebih jauh lagi, kalau Anda belum ketemu bentuk fisiknya, ketemu langsung begitu, ya jangan mengambil kesimpulan dulu, itu yang lebih baik. Ya, tampakkan dulu, lihatkan dulu variabelnya apa, gitu. Pastikan. Nah, kemudian yang keempat, menggambarkan seluruh isi dari kegiatan penelitian. Apa yang harus tampak? Ini loh tadi saya katakan. Metodenya di dalam melakukan penelitian itu harus terlihat. Ya, contoh ini misalkan hubungan antara pengetahuan food handler, gitu ya, penelitian food handler, ya, dengan kualitas hygiene, ya, kualitas hygiene dari food handler itu, ya. Nah, ya. Nah, metodenya apa? Metodenya apa di dalam penelitian itu? Ya, kalau Anda menampilkan dua variabel sekaligus, gitu, maka yang ada di benak dari pembaca itu, ya, penelitian Anda desainnya adalah desain observasional. Desainnya adalah cross seksional, observasional dengan pendekatan cross seksional. Ya, hubungan antara begitu yang ada di benak dari pembaca adalah desain penelitiannya observasional. Memang pencirinya semacam itu, ya. Apalagi kalau masih karya ilmiah begini, waktu yang diperlukan sangat pendek, maka sangat kecil kemungkinannya kalau Anda menggunakan metode atau jenis penelitian yang memerlukan waktu cukup lama. Ya,
Judulnya bisa sama, ya. Tapi kalau metodenya berbeda, mungkin waktunya juga berbeda, gitu. Ya, tapi untuk KTI semacam Anda ini dalam waktu singkat ini, ya, maka kemungkinan yang akan digunakan adalah desain-desain penelitian dengan penelitian yang short time, bukan long time. Sehingga kalau menggunakan kata awalnya adalah hubungan antara, itu yang ada di benak dari pembaca adalah penelitian cross-seksional, penelitian short time. Ya, nah, inilah bagaimana merumuskan sebuah judul, bagaimana merumuskan sebuah judul. Ya, intinya di mana? Intinya tadi adalah tentang variabel yang Anda teliti itu yang mana. Itu harus segera dipastikan. Ya, harus segera dipastikan. Saya mau 2 variabel, Pak, gitu ya. 1 variabel kurang banyak, saya 2 variabel, Pak. Nah, kalau 2 variabel itu ada kemungkinan nanti cross-seksional. Gitu. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, untuk membuat judul dengan kata hubungan, begitu ya, dengan analisanya, misalkan analisa statistik korelasi, itu memang harus disiapkan 2 variabel, begitu, 2 variabel. Ya, nah itu Pak, saya mau 1 variabel saja, begitu, 1 variabel saja. Bisa nggak penelitian 1 variabel? Ya pasti bisa, gitu kan? Variabel yang diteliti apa? Nah, seperti Anda yang di teknologi pangan, nanti kan Anda menggunakan uji daya terima. Uji daya terima, kan? Yang diteliti yang apa? Yang mana? Yang diteliti itu sebenarnya adalah daya terimanya. Tapi untuk mengetahui daya terimanya, Anda harus membuat sebuah produk. Bikin cookies. Cookiesnya agak aneh, gitu ya. Cookiesnya agak aneh karena hasil inovasi yang sangat menarik, begitu. Nah, itu supaya bisa laku di pasaran, maka syaratnya harus ada uji daya terima. Uji daya terimanya bagaimana hasilnya? Kalau hasilnya tidak bagus, ya, ya tentunya nanti kalau di pasaran tidak akan laku. Itu sederhananya. Ya. Nah, oke. Jadi inilah bagaimana membuat sebuah judul. Ya, kalau judulnya belum ketemu, minimal Anda harus sudah menemukan tema penelitian Anda. Untuk masuk ke tema itu, Anda harus fokus kepada variabel. Variabel mana yang Anda pilih? Nah, itu kembali saya katakan kemarin itu, untuk memilih variabel itu, ya, Anda harus nakar kemampuan Anda kemana. Kembali ke situ. Referensinya tersedia enggak? Itu juga harus menjadi pertimbangan loh ya. Ya, saya pilih stunting, Pak. Stunting yang mana variabel yang akan diteliti? Ya, oh saya misalkan objek saya adalah tentang balita. Balita yang kemananya variabelnya, gitu ya. Variabelnya misalkan tadi tentang asinya, Pak. Bagaimana saya ingin lihat ini asinya seperti apa kok bisa menjadi stunting. Nah itu sudah mulai mengerucut sebenarnya. Tapi Anda sudah mulai fokus kepada variabel yang diteliti apa? Variabel yang diteliti adalah tentang ASI. ASI, ya. ASI yang dikonsumsi oleh para balita sehingga balita itu menjadi stunting. Gitu. Ya. Nah, maka ya, untuk bisa menginspirasi lebih banyak lagi untuk memotivasi Anda untuk segera fokus kepada satu variabel, ya. Kalau Anda sudah mulai fokus, ya, silakan banyak-banyak mengunduh artikel-artikel penelitian yang tersedia. Google Scholar atau Google Cendekia itu menjadi bank hasil-hasil penelitian yang bisa kita gunakan untuk dasar, ya, atau referensi di dalam penulisan KTI. Paling mudah gitu, ya. Cek saja, masukkan ke Google Scholar atau Google Cendekia, misalkan tadi ASI, ya, ASI balita stunting. Nah, nanti udah banyak, itu akan keluar artikel-artikel, ya, cocokkan dengan keinginan Anda, download, kemudian baca dan baca. Oke,
Sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sepertinya kita harus mundur ya. Mundur artinya apa? Ya. Hari ini kita bicarakan tentang judul penelitian, gitu ya. Judul penelitiannya aja dulu, karena Anda harus banyak dimotivasi dulu ya. Judul penelitian atau tema penelitian, silakan untuk mulai dibicarakan dengan pembimbingnya masing-masing. Gitu ya. Nah, pertemuan berikutnya nanti ketika Anda sudah memastikan temanya, Anda sudah memastikan variabelnya, maka nanti kita lanjutkan dengan bagaimana tahapan untuk menyusun sebuah latar belakang masalah. Menulis bagaimana membuat rumusan masalah. Gitu. Tapi kalau variabel Anda itu belum tergambarkan, Anda belum fokus pada variabel yang Anda teliti, maka sulit nanti kita untuk bisa langsung menghasilkan sebuah karya. Begitu? Ya. Maka Iya, dari Pak. itu untuk perumusan masalah, ya, penulisan latar belakang dan perumusan masalah nanti minggu depan kita bahas, tapi Anda dengan catatan sudah mulai memiliki rencana variabel yang akan diteliti. Oke? Lebih baik lagi kalau misalkan variabelnya sudah terfokus, Anda merumuskan temanya atau merumuskan judulnya, itu lebih bagus lagi. Nanti tinggal kita lanjutkan untuk menyusun latar belakang masalah dan merumuskan masalah. Oke, begitu Nafisa dan teman-teman, Elok, Silva, ya. Pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Ya, silakan mulai menggali-gali, mencari artikel-artikel ya untuk menambah referensi Anda, sekaligus mulai dibicarakan dengan pembimbing Anda. Ya, terima kasih perhatiannya untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Kita berharap selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Karena sekarang yang kita pikirkan adalah sehat, sehat, sehat dulu, kita baru bisa beraktivitas kalau sehat. Kalau tidak sehat, kita nggak bisa beraktivitas. Itu yang pertama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.